Oke, selamat pagi kawan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang melaksanakannya. Baik, kali ini ada benda Vario OLD yang masalahnya itu mesinnya berbet ya. Berbet, kemudian apa tuh namanya, double starternya tiba-tiba nggak kuat. Kemudian lama-lama lampu sen, klakson itu nggak kuat juga. Apalagi kalau kita nyalakan sen, itu mesinnya semakin berbet parah dan bisa mati lagi ya. Baik, kali ini udah saya buka di bagian depan. Kita coba arusnya ya, yang dari kiprok. Karena kalau penyakit kayak gini itu disebabkan karena aki yang tekor ya. Jadi tiba-tiba starternya nggak kuat, kemudian lampu sen semakin redup, atau kita kalau kita belok kemudian menyalakan lampu sen itu semakin berbet atau bisa mati gitu ya. Baik, intinya akinya tekor, dan cara mengetahui kalau kiproknya yang mati atau jalur dari kiprok, kita buka eh, terminal aki dulu ya. Terminal aki salah satunya ya, kita lepas salah satu dengan cara kita nyalakan mesin dulu pakai engkol. Kita engkol dulu ya, nanti kita lepas kabel akinya. Baik, sekarang kita coba starter pakai engkol karena nih nggak kuat kan. Kalau kita double starter itu nggak kuat. Kita engkol dulu, masih hidup. Udah nggak kuat ya. Nah, ini masih kuat nyala. Kemudian untuk mengetahuinya kalau kiproknya mati atau jalurnya, itu kita lepas salah satu terminal aki ya. Nah, mati ya mesinnya. Jadi ini positif dari kiprok. Tapi teman-teman jangan terburu mengganti kiprok. Sebelum kita ganti kiproknya, eh, kita coba cek arusnya yang dari spol, apakah ada arusnya atau enggak. Kalau memang ada arusnya dua-duanya dan masanya masih terkoneksi, itu bisa kita pastikan kalau kiproknya yang mati. Tetapi kalau nggak ada setrumnya, jadi kita cari yang lain ya. Masalahnya mungkin di spool atau pada kabel spool. Cara ngetesnya, kita starter menggunakan aki. Akinya kita pasang kembali ya, tadi yang kita lepas, dan kita starter. Kemudian ini kita taspen outputnya. Baik, caranya kita cek di bagian kabel yang warna putih. Nah, kita tes itu nggak ada arusnya.
Kemudian yang warna kuning nggak ada juga. Yang warna merah itu dari aki ya, seharusnya ada, itu kan nyala. Nah, yang akinya nyala, kemudian yang dari spool ini nggak ada, yang kuning juga nggak ada. Dan kita tes negatifnya. Kalau tes negatif ini kan di positif aki ya, yang cabutnya. Nah, negatifnya nyala mas bro, berarti kita pastikan ada masalah di jalur spool ya. Bisa dari kabelnya yang putus, bisa juga dari spoolnya yang gosong atau terbakar. Baik, kita matikan dulu mesinnya dan kita cari masalahnya apakah di spool atau di kabelnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah kabel yang dari spool ya, sudah kita keluarkan. Nanti kita tes menggunakan tes pen. Baik, sekarang kita starter dulu motornya. Oke, kemudian kita tes soket ini ya, menggunakan tes pen. Ternyata di sini nggak ada arusnya mas bro. Tapi yang satu ini ada, cuman kedip-kedip ya, kadang terang kadang redup ini ya. Nah ini redup ya, yang kuning ini redup, tapi yang putih nggak ada sama sekali. Ini berarti di spool ini ada masalah yang harus kita bongkar dulu ya, karena spoolnya tertutup sama cover sama apa tuh radiator. Jadi kita wajib bongkar dulu, nanti kita lihat di spoolnya. Baik teman-teman, sekarang udah saya bongkar spoolnya. Ternyata di dalam spool seperti ini ya. Nah ini sangat terlihat gosong di sini ya, dan ini konslet. Baik, ini spoolnya saya bersihkan dulu. Nanti kalau masih bisa kita gunakan ya kita ganti kabelnya saja. Tetapi kalau gulungannya ini udah terbakar, nanti harus kita ganti segelondong ya spoolnya. Baik teman-teman, sekarang kita unboxing spoolnya yang baru karena tadi nggak bisa kita gunakan kembali, jadi kita harus menggantinya ya. Ya kalau kita gulung ulang sih masih bisa ya, tapi waktunya juga lama dan biayanya juga sangat banyak sekali, hampir sama dengan kalau kita beli yang baru ya. Baik, sekarang kita pasangkan dengan yang baru. Nah ini baru,
original ya, harganya itu sekitar 250-an ya kalau di lokasi saya. Oke, langsung saja ini saya pasangkan, nanti kita tes bersama-sama. Baik teman-teman, sekarang kita tes dulu sebelum kita tutup ya, kita pasang radiatornya. Sebelumnya kita tes dulu nyalanya. Tapi mohon maaf karena knalpotnya belum saya pasang ya, nantinya jadi suaranya sangat kencang. Mohon maaf, ini saya pasang dulu, nanti kita coba. Oke teman-teman, sekarang kita turunkan ya, karena udah terpasang semua knalpotnya dan kabel spoolnya sudah kita pasang. Kemudian nantinya kita tes nyalanya ya, tanpa harus menggunakan aki. Kabel kiprok udah kita pasang ya soketnya. Kemudian terminal aki kita lepas saja, karena ini sudah tidak menggunakan aki tetapi menggunakan arus dari spol ya, dari kiprok saja. Kita filter pakai yang baru, kalau bisa nyala berarti normal. Oke. Dan mesinnya nyala ya, meskipun tidak menggunakan aki. Nah, ini aki kita lepas ya. Oke, jadi begitu ya Mas Bro masalahnya, masalah Rosario ini. Jadi spolnya yang terbakar ya, yang harus kita ganti.
Baik, sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.